Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen para pemangku kepentingan. Baiklah, segera kita mulai presentasi dari kelompok kami. Halo, saya Apriliana dengan NIM 190301254 akan mempresentasikan slide ketiga. Manajemen para pemangku kepentingan, lingkungan organisasi perusahaan. Chester Barnard dalam bukunya The Function of Executive terbit 1938 menyatakan organisasi sebagai sebuah sistem. Namun pengelompokan lingkungan perusahaan secara sistematis dilakukan oleh Dill Burgess 1980. Membagi lingkungan perusahaan menjadi dua, yaitu lingkungan umum general environment dan lingkungan tugas atau task environment. Ranah definisi usaha strategi. Primary, strategi korporasi misalnya dalam bentuk pemilihan pasar sasaran maupun industri yang dimasuki dan dialokasi sumber daya antara berbagai pasar atau industri yang dipilih. Lingkungan atau general terdiri atas berbagai lingkungan, tugas, dan sumber bagi munculnya tren sosial, politik, ekonomi, demografi, dan teknologi. Navigasi penentu strategi, tugas atau teks, terdiri atas para pesaing, pemasok, pelanggan, dan lembaga pembuat peraturan di mana perusahaan berinteraksi dengan mereka dan tindakannya secara langsung mempengaruhi tujuan perusahaan. Navigasi penentu strategi sekunder, strategi pada tingkat bisnis, misalnya dalam bentuk berbagai senjata bersaing yang digunakan perusahaan agar memperoleh distinctive competencies. Slide keempat, definisi. Freeman 1984 ayat 46 mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan yang mencakup pemangku kepentingan yaitu pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, masyarakat luas. Pemangku kepentingan dalam arti luas merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka atau pencapaian perusahaan yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya. Pemangku kepentingan dalam arti sempit yaitu perusahaan memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada pemangku kepentingan yang terdiri dari kelompok maupun individu tertentu, pemegang saham, karyawan, pelanggan pada segmen tertentu, pemasok tertentu, dan lain-lain. Slide kelima, kategori lingkungan perusahaan. Dan Tung 1979-673 membagi lingkungan perusahaan menjadi dua kategori, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas berbagai kekuatan internal dan beroperasi dalam perusahaan itu sendiri, yaitu mencakup tujuan, strategi, proses bisnis internal, sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lingkungan eksternal. Organisasi terdiri atas berbagai kekuatan di luar organisasi perusahaan seperti pesaing, pemasok, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, dan kondisi politik. 5 kekuatan yang akan menentukan profitabilitas suatu industri. Yang pertama, ancaman pesaing baru. Kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Keempat, ancaman dari produk atau jasa substitusi. Kelima, persaingan dalam industri. Nama saya Nur Aini Hernanda, NIM 190301224. Terdapat dua model dalam manajemen para pemangku kepentingan. Kedua model tersebut adalah yang pertama, strategi stakeholder management model. Model ini didasari oleh suatu asumsi bahwa tujuan paling akhir dari korporasi adalah keberhasilannya di pasar. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola para pemangku kepentingan sebagai bagian dari lingkungan perusahaan untuk memastikan profit atau laba sesuai dengan target. Yang kedua, intrinsic stakeholder commitment model.
Dalam model ini diasumsikan bahwa hubungan antara manajer perusahaan dengan para pemangku kepentingan lebih didasarkan kepada komitmen moral dan bukan berdasarkan keinginan perusahaan untuk memanfaatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba. Komitmen perusahaan pada stakeholder. Penerapan CSR oleh perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan. Stakeholder oriented companies. Perusahaan yang berorientasikan stakeholder yang lebih mengutamakan pihak yang berkepentingan. Tipe Stakeholder Oriented Companies atau STKOC. Yang pertama ada Higher Strategy Consistency Index atau HSCI. Yang kedua Minimum Strategy Consistency Index atau MSCI. Langkah-langkah penerapan manajemen para pemangku kepentingan. Langkah-langkah tersebut ada 3. Yang pertama, identifikasi para pemangku kepentingan perusahaan, yaitu membagi pemangku kepentingan menjadi 3. Yang pertama, internal stakeholder, 2. Interface stakeholder, 3. External stakeholders. Langkah yang kedua, menetapkan pemangku kepentingan yang relevan dalam pembuatan strategi, yaitu kriteria yang digunakan dalam hal ini adalah indikasi meningkatnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan tertentu. Yang ketiga, perumusan kebijakan dan strategi manajemen para pemangku kepentingan, yaitu kebijakan pengelolaan pemangku kepentingan dilakukan perusahaan perlu dibuat untuk menangani masalah hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan yang terjadi secara berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Junita di sini akan menjelaskan mengenai tipe pemangku kepentingan menurut Blair dan Whitehead 1988-2-158. Membagi tipe pemangku kepentingan berdasarkan potensi ancaman dan kerjasama ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama the supportive stakeholder, di mana pemangku kepentingan yang mendukung berbagai tujuan dan kegiatan-kegiatan dilakukan perusahaan. Kedua, the marginal stakeholder, yaitu memiliki potensi ancaman dan potensi kerja sama yang rendah. Pada umumnya, pemangku kepentingan tipe ini dianggap tidak relevan untuk diperhitungkan dalam berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, the non-supportive stakeholder, pemangku kepentingan yang paling memberi tekanan terhadap organisasi atau perusahaan. Pemangku kepentingan tipe ini memiliki potensi ancaman yang tinggi tetapi memiliki potensi kerjasama yang rendah. Yang keempat, the mixed blessing stakeholder, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman tinggi terhadap perusahaan tetapi juga memiliki potensi kerja sama yang tinggi. Keterkaitan antara CSR dengan manajemen para pemangku kepentingan, di mana individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi keputusan organisasi atau perusahaan sebagaimana konsepsi Freeman akan sangat memperjelas kepada entitas sosial di mana perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan stakeholder beserta isu-isu yang mereka anggap relevan akan sangat membantu perusahaan di dalam merumuskan program-program CSR, atau dengan kata lain, manajemen stakeholder dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program-program CSR. Kesimpulan, menurut Freeman 1984-246 mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, yang termasuk pemangku kepentingan mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. Yang kedua,
Menurut Wicks Kota dan Jones 1999, 2488-494 mendefinisikan adanya dua model manajemen pemangku kepentingan dan juga orientasi manajemen perusahaan dalam mengelola para pemangku kepentingan. Kedua model tersebut yaitu Strategic Stakeholder Management Model dan Intrinsic Stakeholder Commitment Model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.